Bisa kan? Saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Overhead Monorail Crane akan mempresentasikan tentang perancangan pompa slurry yang telah kami buat. Eh, sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri dengan nama Christian dengan NIM 333421060. Perkenalkan, nama saya Algana Zanabila dengan NIM 334210037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Safwan dengan NIM 33342100069. Izin perkenalkan diri, nama saya Salma Nabila Konsa dengan NIM 33342100095. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Pamukas dengan Langsung saja bisa dimulai dengan rekan saya. Terima kasih. Berikut adalah kondisi dari PT Sirko Gazprom. Perusahaan yang bergerak di bidang energi memiliki kendala dalam desain pompa yang mereka miliki. Pompa yang digunakan untuk menyarukan selari pada proses thickening dengan kapasitas 2.875 galon per meter dan persen solid 30%. Selanjutnya, berikut adalah data yang diperoleh dengan material batubara lignit dengan specific gravity of solid coal 1.500 kg per meter kubik sama dengan 1,5 gram per centimeter kubik dengan average particle size-nya 212 mm sama dengan 0,212 mm dengan kapasitas sama dengan massa selari dengan 2.875 GPM dikali 0,23 sama dengan 661,25 ton per hour dengan concentration of solid atau CW dengan 30% by weight dengan statistik discharge head-nya atau ZD 20 meter dengan suction head-nya ZS 1 meter positif dengan length of people line 100 meter dan valves and fittings-nya 5 kali 90 derajat along radius bands. Next. Berikut adalah kuantitas pompa yang dipompa. Pertama ada massa selari dengan 661,25 ton per hour dengan persen solid 30%. Massa solid dalam selarinya 661,25 dikali 30% sama dengan 198,375 ton. Yang keempat ada berat volume air per volume padatan yaitu 198,375 per 1,5 sama dengan 132,25 ton. Dan berat air di dalam selari 198,375 per buka 100 minus 30 per 30 sama dengan 462,875 ton. Dan berat total dari volume air yang sama 462,875 plus 132,25 sama dengan 595,125 ton. Dengan berat total campuran selari besar 462,875 plus 198,375 sama dengan 661,25 ton. Dengan berat jenis campuran selari 661,25 per 595,15 sama dengan 1,1. Dengan konsentrasi padatan by volume besar 100 per 595,125 dikali 132,25 sama dengan 22,22%. Dengan kuantitas selari 595,125 meter kubik per hour sama dengan 165,3 liter per second. Next.
Oke, baik. Sekarang kita masuk ke size pipa lainnya. Nah, melalui grafik maka akan didapat nilai FL dengan cara menggunakan nilai CV sebesar 22,22%. Dan untuk ukuran partikel rata-rata yang digunakan itu pakai dimensi 50 dengan ukuran 212 mikron. Nah, maka FL yang didapat dari diagram di samping itu sebesar 1,07. Nah, cara mencari FL itu dengan cara VL sama dengan FL dikali akar 2 dikali 9,81 dikali 0,15 dikali 1,5 dikurangi 1 per 1. Nah, hasil yang didapat itu adalah 1,3 meter per second. Nah, diameter perhitungan pipanya itu adalah 3,9 dikali 165,3 di pangkat 0,45 dikali 1500 pangkat 0,13 dan hasilnya adalah 100,5 mm. Nah, jadi diameter pipa yang digunakan itu adalah sebesar 200 mm. Lalu pipa berukuran 200 mm itu cocok karena sesuai dengan perhitungan dengan rumus sebagai berikut, dan perhitungan sebagai berikut didapat 5,26 meter per second. Jadi pipa berukuran 200 mm itu dianggap cocok untuk diaplikasikan karena kecepatan pengendapan sebesar 1,3 mm per second ini, di mana kecepatan tersebut lebih rendah dari kecepatan campuran selari aqua sebesar 5,26 meter per second. Next. Nah, ini pipa yang kita gunakan pada 90 derajat long radius band. Nah, aktual light of line-nya itu kan 100 meter. Nah, terus udah kayak gitu diameter pipa lain itu 200 mm. Jadi di 90 derajat long radius band ini bisa dilihat di tabelnya untuk pipa dengan diameter 200 mm itu 90 derajat long radius band itu sebesar 4,27 meter atau 21,35 meter. Nah, equivalent length of line itu adalah sebesar 16,35 meter. Next. Nah, friction head pada pipanya itu dengan menggunakan pipa baja berukuran 200 mm dengan kecepatan selari tadi yang kita udah hitung adalah 5,26 meter per second. Jadi diperoleh dari diagram di samping itu F-nya itu sebesar 0,0132. Nah, dengan substitusi menggunakan persamaan Darcy untuk friction head seperti pada gambar kurva di samping, maka akan didapat nilai HF. Nah, nilai HF itu rumusnya sebagai berikut yang tertera. Lalu perhitungannya itu dari 0,0132 dikali dengan 116,75 per 0,2 sama dikali dengan 5,262 per 2 dikali 9,81. Nah, maka hasil yang didapat adalah 10,9 meter of mixture for 116,75 meter of pipa. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada loss in discharge pipe enlargement. Rumusnya seperti yang ada pada layar. Kemudian perhitungannya adalah 0,55 dikali ukuran aktual 5,26 minus 1,3 kuadrat per 2 buka kurung 9,81 sebagai kecepatan gravitasinya. Itu hasilnya 0,44 meter. Dan berikutnya ada loss at pipe discharge. Rumusnya yang tertera pada gambar. Kemudian perhitungannya sama dengan 5,26 kuadrat per 2,9,81. Di mana hasilnya yaitu 1,4 meter of mixture. Kemudian ada loss of head at interest to suction pipe. Itu rumusnya 0,5 kali V kuadrat per 2G. Di mana perhitungannya yaitu 0,5 dikali 5,26 kuadrat per 2,92 buka kurung 9,81 di mana hasilnya 0,7 meter. Kemudian ada total dynamic head on the pump.
yaitu rumusnya HM sama dengan Z per HF, di mana static head atau Z sama dengan ZD minus ZS sama dengan 20 kurangin 1, yaitu 19. Kemudian HM-nya buka kurung 19 plus 10,9 plus 0,44 plus 1,4 dan plus 0,7 tutup kurung. Di mana hasilnya 32,44 meter of slurry mixture. Kemudian selanjutnya ada equivalent water total dynamic head atau HW. Koreksi yang tepat ditentukan berdasarkan HR dan IR. Yang diketahui dalam kasus ini seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping adalah sebesar 0,681. Total head air equivalent atau HW adalah HM per HR kali 32,44 per 0,681. Di mana hasilnya 47,6 meter of water dan dibulatkan menjadi 48 meter of water. Kemudian ada pump selection. Pompa kini dapat dipilih menggunakan laju aliran yang diperlukan sebesar 165,3 liter per second. Total head air setara 48 meter dan slurry SG 1,11. Pada kasus tersebut, maka tipe yang dapat digunakan adalah Warman 8/6 AH, di mana pompa jenis ini dirancang khusus untuk slurry yang mengandung konsentrasi erosif yang tinggi, sehingga diperlukan pompa yang dapat bekerja dalam pekerjaan berat. Ukuran lubang diameter untuk jalur masuknya fluida adalah sebesar 25 mm, lalu pada jalur keluarannya sebesar 450 mm dan kecepatan pompa sebesar 820 rpm yang dapat dilihat pada gambar di samping. Oke, selanjutnya, jadi kan tadi udah dijelaskan ya bahwa slurry ini tuh tipenya erosif. Maka dari itu kita melalui perhitungan tadi, terus habis itu dilihat juga dari grafiknya, kita bisa tentuin nih bahwa pompa yang kita pakai untuk jenis slurry yang kita gunakan ini adalah pompa tipe AH. Kenapa pakai tipe AH? Karena tipe AH ini cocok. Cocoknya kenapa? Karena dia itu dapat bekerja dalam pekerjaan berat dan cocok untuk slurry yang bersifat erosif tadi. Next. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngitung nih untuk konsumsi daya dari pompa yang kita gunakan tadi. Tadi kan kita pakai pompa jenis 8/6 AH ya, tipe Warman. Nah, di sini tuh kita bisa menghitung konsumsi dayanya, di mana konsumsi daya ini melibatkan laju aliran slurry-nya, lalu melibatkan juga nilai HM. Nilai HM ini merupakan total dynamic head on the pump, terus habis itu nilai SM-nya atau specific gravity dibagi dengan 1,02 dikali dengan efisiensi pompa. Nah, efisiensi pompa ini dapat dari mana? Efisiensi pompa ini dapat dari grafik ini nih. Kita kan tadi udah tahu ya bahwa nilai si laju aliran slurry pumpnya ini sebesar 165,3 kan. Nah, terus habis itu nilai dari total dynamic head on the pumpnya itu sebesar 32,44. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, kita bisa tarik grafiknya ke atas bahwa ketemu nilai efisiensi pompa yang digunakan tuh sebesar 66%. Lalu dimasukkan ke perhitungan, maka perhitungannya sebagai berikut. 165,3 sebagai laju aliran slurry-nya, dikali dengan 32,44 sebagai total dynamic on the pump-nya, dikali dengan 1,11, di mana itu merupakan specific gravity dari slurry pump-nya, dari slurry-nya, jenis slurry-nya, lalu dibagi dengan 1,02 dikali dengan 66%, di mana itu merupakan efisiensi pompanya. Lalu dapatkan konsumsi daya pada pompa yang kita gunakan ini sebesar 88,42 kW. Nah, kenapa di sini dibuatkan menjadi 90 kW? Karena kita mengantisipasi bakal terjadinya pembuangan daya gitu, ada energi yang terbuang gitu. Makanya kita bulatkan menjadi konsumsi daya yang digunakan pada pompa ini sebesar 90 kW. Nah, melalui dari perhitungan tadi yang sudah dilakukan, nah kita bisa buat nih rancangan pompa slurry.
Nah, berikut ini merupakan rancangan pompa slurry dari kelompok kita, di mana nilai Z atau static head-nya itu sebesar 19 meter, lalu nilai ZD atau nilai dari statistic discharge head-nya itu sebesar 20 meter, lalu nilai ZS atau nilai suction head-nya itu sebesar 1 meter. Lalu ada nilai dari suction pipe loss-nya atau KS ini sebesar 1,4 meter, dan nilai kecepatan pengendapannya atau VS atau disebut juga velocity in suction pipe-nya itu sebesar 1,3 meter per second, dan nilai dari VD atau velocity in discharge pipe-nya itu sebesar 5,26 meter per second. Sudah. Next, Chris. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu overhead monorail conveyor. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.